Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ja'alana min ahli lahiri wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga kita tidak menjadi orang-orang sial, sudah salah tapi merasa benar ya. Kalau digambarkan dalam Al-Qur'an itu yang sangat merugi. Dolla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Salah ikut orang, pekerjaannya salah tapi merasa benar itu. Itu sialnya dua kali. Sial pertama ya pasti kebaikan yang dia persepsikan itu kan mesti berharap ada balasan baik juga. Ternyata boro-boro dapat balasan baik malah dapat balasan buruk karena salah. Naudzubillah ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang di dunia ini bahagia, beruntung, di akhirat juga menjadi orang yang tergolong kepada golongan orang-orang yang beruntung. Amin, Allahumma amin. Kalau ada ustadz-ustadz salafi wahabi atau mungkin fatwa-fatwa ulamanya yang bernada miring mengomentari sahabat, ini tolong simak kepada kalian ya, untuk memfilter atau sebagai pembanding. Kalau kalian tidak percaya kepada saya, lebih percaya kepada mereka, silakan. Tapi jangan tutup telinga. Ini ada satu pembanding ya. Ini kajian agak rumit ya. Ya mungkin karena saya tidak ahli sehingga cara berbahasanya juga agak rumit. Ini mengakomodir beberapa ilmu ya. Salah satunya adalah sahabat itu berbeda dengan orang lain. Sahabat itu keistimewaannya berbeda. Salah satu dari keistimewaan sahabat, mereka itu semua punya jaminan sikoh, punya jaminan jujur. Jadi tidak ada orang yang berani mengatakan ada sahabat yang diragukan kejujurannya atau diragukan keadilannya. Tidak pernah ada orang yang berani mengatakan seperti itu. Mari kita terapkan dalam praktek ilmu mustalahul hadis. Dalam mustalahul hadis itu ada istilah namanya hadis mursal. Hadis mursal itu adalah ketika seorang tabi'in meriwayatkan hadis langsung dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara tabiin tidak mungkin bertemu dengan Rasul, berarti ada jalur yang terputus. Karena jalur terputus ini langsung oleh tabiin itu dinisbatkan kepada Rasulullah, maka disebutlah hadis mursal, hadis yang didelegasikan kepada jalur pertama. Tidak disebut linknya lewat apa, kira-kira begitu gampangnya ya, pakai bahasa gampang-gampangan lah. Misalnya hadis dari Ato itu menyampaikan bahwa Rasulullah kalau khutbah itu ya, sebelum duduk ya, menghadap kepada jemaah lalu memanggil salam, kemudian duduk. Ini kan yang menceritakan Ato, tapi Ato itu langsung menggambarkan tentang Rasulullah, tidak menyebut Ato ini lewat mana taunya, dan jelas tidak mungkin langsung dari Rasulullah. Karena Ato kan tabiin itu kan hidup tidak bersama Rasulullah, tapi bersama para sahabat. Karena tidak jelas jalurnya lewat siapa, maka disebutlah hadis mursal. Artinya yang jelas justru ada yang terputus. Berarti hadis mursal. Bagaimana dengan hadis mursal? Ini ulama berbeda-beda pendapat. Yang jelas kalau sudah bisa dipastikan bahwa si mursil ini atau yang melakukan hadis mursal yaitu Ato ini membuang nama sahabat di situ, atau dia bisa dipastikan mendengar dari sahabat, maka hadisnya itu diterima. Tapi kalau tidak jelas, ya, ini berbeda-beda pendapat ulama ya. Kalau tidak jelas siapa, atau ini mendengar dari siapa? Mendengar dari sahabat atau juga mendengar dari tabiin yang lain. Di mana tabiin yang lain juga mendengar dari tabiin yang lain, dan semakin tidak jelas mendengar dari siapa. Sambungan ke nabinya itu lewat jalur sahabat siapa? Kalau itu tidak diketahui, maka dalam madzhab Syafi'i ya, kalau dalam tiga madzhab yang lain tetap namanya tabiin itu sahabat yang dibuang namanya itu mesti adalah jalur yang sikoh, jalur yang lurus, yang tidak mungkin bohong, tidak mungkin mengada-ngada tentang hadis Nabi. Itu dijamin Pak ya. Kalau dalam madzhab Syafi'i, dilihat kalau tabiinnya ini sikoh, tabiinnya ya terpercaya dan dia juga dari kibar, tabiin sepuh, berarti bisa dipastikan dia mendengarnya dari sahabat. Berarti missing linknya di situ adalah sahabat. Kalau missing linknya itu sahabat, maka dianggap ada. Itu saking istimewanya sahabat. Tidak adanya pun, tidak disebut pun, dianggap ada dan dianggap sebagai jalur yang nyata. Padahal tidak ada di situ. Kenapa? Karena tidak ada yang berani berpikir bahwa sahabat itu mungkin bohong. Lebih diperkuatkan lagi, ada satu kaidah juga
yaitu hadis mursal sahabi. Artinya, seorang sahabat mengabarkan tentang Rasulullah, tetapi tidak secara langsung dia mendengarnya, atau tidak secara langsung dia melihatnya, atau tidak secara langsung dia menyaksikan. Jadi sahabat juga lewat sahabat yang lain. Lalu bercerita tentang ucapan Rasulullah, atau tentang perbuatan Rasulullah, atau tentang takrir Rasulullah. Ketika sahabat ini faktanya tidak mendengar langsung, tapi dia langsung menisbatkan kepada Rasulullah, qala Rasulullah atau ra'aitu atau sami'tu Rasulullah atau apa, ya. Kalau sami itu tidak mungkin ya. Kenapa? Karena mesti dengar langsung ya. Atau an Rasulillah, dari Rasulullah lah. Faktanya sahabat ini tidak mendengar langsung, maka itu sama persis dengan mendengar langsung ya. Itu kalau Anda baca alfiyahnya ya, Imam Al-Iraqi ya, 1000 bait tentang mustalahul hadis ya. Coba simak, ini kawan saya yang baca ya, si Hanif ini ya. Hanif bisa dilihat itu coba disimak itu ya. Ammalladzi arsalahu sahabi fa hukmuhul waslu ala sawabi. Artinya kalau ada hadis mursal, tetapi yang melakukan kemursalan ini atau mursilnya adalah seorang sahabat, pasti jalur yang hilang itu juga seorang sahabat. Tidak mungkin sahabat ini, bahkan jarang ya, meriwayatkan dari tabi'in ya. Mesti sahabat ini meriwayatkan dari sahabat juga. Lalu sahabat itu meriwayatkan dari Rasulullah. Jadi misalnya Sayyidah Aisyah meriwayatkan tentang bagaimana Nabi pertama kali menerima wahyu. Kan tidak mungkin Sayyidah Aisyah menyaksikan itu. Mesti Sayyidah Aisyah ini mendapatkan riwayat itu dari yang lain. Tetapi Sayyidah Aisyah tidak sebut. Bahkan sahabat itu jarang menyebutkan dia dapat hadis dari mana. Langsung dinisbatkan kepada Rasulullah. Ada 3 hal kenapa sahabat itu kadang-kadang menerima hadis gak langsung dari Rasulullah. Mungkin karena ta'akhuru islamihi, masuk Islamnya belakangan. Jadi setelah Rasulullah sudah banyak menelurkan hadis, sudah menjelang-jelang wafatnya, dia masuk Islam. Kan masih sahabat. Lalu dia mendapatkan hadis-hadis Rasulullah yang sebelumnya dari sahabat yang lain. Atau mungkin ketika Rasulullah masih awal-awal berdakwah, dia masih sohiri sini, masih muda, ya, masih balita atau masih anak-anak, sehingga dia ketika Rasulullah sudah sepuh, dia baru dewasa, dia baru mendengar hadis-hadis Rasulullah ketika Rasulullah masih muda dulu, ya, masih umur 41, dari orang lain, atau mungkin liwaibatihi, ketika Rasulullah menyampaikan hadis, sahabat ini tidak ada di situ, lalu dia dapat hadis dari sahabat yang lain. Itu sama persis hukumnya, seolah-olah dia mendengar langsung dari Rasulullah, seolah menyaksikan langsung Rasulullah. Kenapa? Karena jalur yang terputus di situ atau jalur yang tidak disebut di situ adalah sahabat. Artinya apa? Ulama itu satu pun tidak ada yang menyaksikan kejujuran sahabat. Tidak ada satupun ulama yang meragukan kredibilitas sahabat. Sehingga ketika ada jalur periwayatan hadis dari sahabat ke Rasulullah, kalau jalurnya masih melalui sahabat yang lain, walaupun tidak disebut, maka dianggap sama persis seolah-olah dia mendengar langsung dari Rasulullah. Itu apa maksudnya? Sahabat ini istimewa, Pak. Jadi kalau antar sahabat tidak perlu menyebut saya dapat dari mana. Mau dapat dari siapapun selama dia itu juga sahabat, maka langsung disebutkan dari Rasulullah. Dan itu dianggap tidak ada yang terputus, tidak ada yang hilang. Tidak dianggap mursal, dianggapnya muttasil. Itu dalam baitnya Al-Iraqi itu ya. Kalau mursilnya idza arsala as-sahabi ya, fal hukmu al-waslu ala-sawabi. Apabila yang melakukan kemursalan ini adalah seorang sahabat, berarti dia hanya tidak menyebut dari sahabat mana dia mendengar lalu dari Rasulullah, maka itu sama seolah-olah dia mendengar langsung dari Rasulullah. Kenapa? Karena sahabat yang tidak dia sebut mesti jujur. Tidak mungkin bohong, tidak mungkin mengada-ngada. Begitu Pak ya. Jadi itulah istimewanya sahabat. Kalau tabi'in, ya, kenapa kalau tabi'in ini yang tidak menyebut jalur ke Rasulullah masih berbeda pendapat ulama? Karena bisa jadi si tabi'in ini tidak dapat dari sahabat, tapi dari tabi'in yang lain. Sehingga levelnya beda antara kalau sahabat mendapatkan dari sahabat. Ya. Kalau sahabat mendapatkan hadis dari sahabat lalu dari Nabi, maka itu sama persis si sahabat itu langsung mendapatkan dari Nabi. Sehingga ketika tidak disebut jalurnya, tidak ada masalah. Disebut, tidak disebut, tidak ada masalah. Bahkan tidak ada gunanya disebut. Tidak perlu. Tapi kalau tabi'in mendapatkan dari tabi'in, enggak.
Masih dilihat dulu ini tabiin siapa yang dia terima hadisnya. Dia dapat dari tabiin siapa. Ini biar kita paham bedanya sahabat, makomnya adalah ittifaq ulama mereka semua adil, mereka semua sikoh, sementara tabiin tidak. Jadi dalam hukum itu, ya ini mulai masuk ke fikih ya, ada namanya supremasi, ada namanya kelas, di mana yang tertinggi tidak boleh disaingi. Kita bisa berpikir mengagungkan sahabat, mengagungkan tabiin toh, iya tabiin agung. Tidak mungkin tabiin berbohong. Kita bisa percaya seperti itu ya. Husnudzon, tabiin tidak mungkin ada yang bohong. Mereka dididik langsung oleh sahabat. Tapi kalau dengan berpikir seperti ini lalu kita menganggap tabiin yang mendapatkan hadis dari tabiin walaupun tidak disebut sama saja, berarti kita menyetarakan tabiin dengan sahabat. Nah, itu tidak boleh. Kita terlalu meninggikan tabiin atau kita malah menurunkan sahabat itu karena sudah ada yang menyaingi, yaitu tabiin. Itu tidak boleh. Jadi kalau yang tertinggi, tidak boleh di bawahnya kita angkat-angkat setara. Jadi begitu ya. Contoh dalam praktik ibadah. Ada sholat, nanti perhatikan ini ada sambungannya ke Abu Bakar nanti. Sholat fardu. Sholat fardu dengan sholat sunnah itu lebih tinggi sholat fardu. Maka sholat sunnah tidak boleh sama dengan sholat fardu. Apa contohnya? Kalau sholat fardu selama masih bisa wajib berdiri. Sholat sunnah walaupun bisa tidak wajib berdiri. Bukan kita meremehkan sholat. Tetapi biar secara hukum juga jelas mana yang lebih utama, mana yang di bawahnya. Grade namanya, kelas namanya ya. Sholat sunnah itu yang di bawahnya fardu. Maka hukum tidak boleh sama. Sholat fardu wajib berdiri, sholat sunnah tidak wajib. Puasa sunnah dengan puasa wajib. Puasa wajib harus niatnya malam hari. Puasa sunnah enggak. Kalau puasa sunnah diwajibkan juga malam hari berarti setara. Tidak boleh ya. Jadi bukan hanya orang yang tidak mau disaingi, bukan hanya orang-orang tertinggi ya. Dalam hukum pun kalau sudah statusnya fardu, tidak boleh ada yang status sunnah menyaingi. Bahkan dalam sholat sendiri antar sesama rukun ya. I'tidal dengan qiyam lil Fatihah itu sama-sama rukun, tetapi lebih rukun ya. Lebih kuat kerukunannya qiyam lil Fatihah. Jadi sejatinya dalam Fatihah itu dalam sholat itu yang wajib berdiri hanya ketika baca Fatihah. Tetapi faktanya i'tidal wajib. Maka kata ulama fikih, i'tidal ini harus punya nama sendiri. Apa katanya? Ruknun ghairu maksudin bahasanya. Sebetulnya bukan rukun, tetapi ya rukun nggak rukun lah bahasanya itu. Itu diprotes oleh ulama hadis. Kok bisa bilang rukun tidak rukun? Karena faktanya secara hukum fikih berdirinya untuk i'tidal ini tidak boleh sama lamanya dengan berdirinya orang baca Fatihah. Kalau sama batal sholatnya. Begitu juga duduk di antara dua sujud. Karena kewajibannya sujud dua, kan mesti ada jeda. Tidak bisa dua kali sujud tanpa duduk. Maka itu masuk rukun ghairu maksud juga. Artinya di bawahnya rukun duduk di dalam sholat, yaitu tahiyatul akhir. Bukan tahiyat awal ya, tahiyat awal kan tidak wajib. Jadi dalam sholat itu hanya ada satu kali duduk yang wajib, yaitu tahiyatul akhir. Hanya ada satu berdiri, yaitu baca Fatihah. Tapi ternyata ada susulannya, yaitu i'tidal. Ada susulannya, yaitu duduk di antara dua sujud. Karena statusnya susulan, maka tidak boleh sama. Makanya kalau kamu sholat i'tidalnya lama sama dengan sholat, sama dengan baca Fatihah, batal sholatnya. Atau kamu duduk di antara dua sujud, lamanya sama dengan duduk tasyahud akhir, sholatnya batal. Jadi ini supremasi. Lalu ini yang akan menampol Wahabi di sini ya. Lalu dari mana ulama fikih merumuskan seperti itu? Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu suatu ketika mau puasa sunnah. Lalu istrinya menyediakan sahur yang meriah sekali. Sama dengan ketika Abu Bakar mau puasa Ramadan. Marah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatin dibanting itu kendilnya ya, apa tempat makannya itu. Kenapa? Ini hanya puasa sunnah. Tidak boleh lebih meriah, tidak boleh lebih istimewa, tidak boleh lebih spesial daripada puasa Ramadan. Sampai di masalah makanannya, Pak. Dan Abu Bakar melaksanakan seperti itu tidak berdasarkan hadis Rasulullah. Tidak ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa kamu kalau mau berpuasa untuk sunnah, sahurnya jangan lebih istimewa daripada puasa Ramadan. Nggak ada. Tapi Abu Bakar dengan ijtihadnya memperhatikan bagaimana Nabi hidup, bagaimana Nabi memposisikan ibadah, Abu Bakar menyimpulkan ada seperti itu. Dan ini menjadi landasan hukum.
Artinya ketika sahabat merumuskan sesuatu, jangan kamu bilang, oh itu bukan Rasulullah, nggak perlu diikuti. Saya tidak mau bicara, oh itu Khulafaur Rasyidin, bullshit itu. Nggak ada bedanya mau Khulafaur Rasyidin, selama itu sahabat, ketika dia punya sesuatu yang terkandung di dalamnya adalah ajaran Islam, mesti itu sudah cerminan dari yang dia fahami dari Rasulullah. Tidak mungkin dia mengada-ngada, tidak mungkin dia membuat-buat. Karena sahabat itu punya jaminan di mata kita, di mata ulama, tidak mungkin berdusta, tidak mungkin mengada-ngada, tidak mungkin mengajarkan sesuatu kecuali dia tahu ada sandarannya, yaitu dari Rasulullah. Ya, begitu ya, paham ya? Jadi rentetannya seperti itu. Makanya ketika misalnya ada kasus Imam Syafi'i menolak ucapan sahabat, bukan menolak. Imam Nawawi menjelaskan, Imam Syafi'i bukan menolak ucapan sahabat, tetapi memilih ucapan sahabat yang lain. Tidak pernah membenturkan ucapan sahabat dengan sabda Nabi. Tidak pernah membenturkan pendapatnya dengan ucapan sahabat. Mesti ketika menolak sahabat, lalu mengedepankan pendapatnya karena pendapatnya sama dengan ucapan sahabat yang lain. Di mana sudah ditarik oleh Imam Syafi'i, mana yang lebih mendekati. Itu Pak ya, begitu. Jadi kalau sekonyong-konyong kita menghantam sahabat itu, wah Ibnu Umar itu ya tidak bisa diikuti, yang diikuti Rasulullah itu luar biasa kurang ajar ya. Seharusnya dia sampaikan yang juga dari sahabat. Sama dengan yang dicontohkan oleh Abu Hanifah. Toa Hasan Basri salah. Wa asaba Ibnu Mas'ud. Artinya bukan kita kontra mereka, tapi sesama levelnya. Atau minimal kalau mau menolak tabiinnya dengan ucapan sahabat. Jangan kamu tolak ucapan sahabat dengan sabda Nabi. Seolah-olah sahabat itu bertentangan dengan Nabi, menyelisihi Nabi. Bagaimana bisa ulama memberikan jaminan kepada para sahabat bahwa mereka itu sikoh, udul ya, adil ya. Sehingga mereka disebut atau tidak namanya. Ketika ada hadis, sahabat menyampaikan hadis, otomatis sudah dianggap dari Rasulullah. Walaupun dia tidak mendengar langsung, tapi dia mendengar dari sahabat yang lain. Sahabat yang lain yang menjadi jalurnya, yang tidak dia sebutkan sehingga ini seolah hadisnya mursal. Hadis mursal itu dianggap sebagai hadis mutasil, tidak dianggap mursal. Jadi seolah-olah dia mendengar langsung dari Rasulullah. Ya. Idza kana al-mursilu as-sahabi atau idza arsala as-sahabi, ya, fal hukmu as-sawabu al-waslu ala-sawabi itu ya. Petikan baitnya Alfiyahnya Al-Iraqi ya. Jadi kalau sudah tahu seperti ini, maka kita turun. Kita ikut ulama. Karena ulama yang paling paham bagaimana hadis itu disimpulkan. Sehingga kalau kamu menolak ucapan seseorang, kamu menolak pendapat ulama, mesti karena kamu ikut pendapat ulama yang lain. Bukan lalu kamu menganggap itu tidak sama dengan hadis Rasul, itu menyelisih kitab, itu menyelisih sunnah. Enggak begitu Pak ya, enggak begitu bro ya. Semoga ada manfaatnya. Ini cukup panjang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.